mandiri, gotong royong, integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan kepada seluruh siswa-siswi SMP Negeri 4 Pasar Kemis, selamat bergabung. Ya, dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa disingkat dengan MPLS tahun 2020. Ya, sekali lagi selamat bergabung kepada anak-anakku sekalian di SMP Negeri 4 Pasar Kemis. Belajar yang rajin, yang jujur, santun, dan berubah tingkah laku ke arah yang lebih baik. Ya, materi yang akan Bapak sampaikan yaitu PPK. Apa kepanjangan dari PPK? Penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter. Nah, kemudian untuk menyingkat waktu, apa sih dasar hukumnya? Mengapa harus ada PPK? Kemudian apa definisi PPK itu sendiri? Ya, coba kita lihat. Ya, dasar hukum PPK 1. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yang pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Sisdiknas tahun 2003. Karena di situ tertuang ada 3 sikap yang akan dinilai. Ada sikap spiritual, sikap sosial, kemudian kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Sehingga terintegrasi menjadi satu hingga kita menjadi memanusiakan manusia. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter kepada seluruh peserta didik. Ya, ingat anak-anakku sekalian, setelah materi ini akan ada kuis. Jadi setiap materi-materi kamu harus take note, harus ditulis, harus dicatat, ya, agar kalian semuanya tahu kenapa PPK itu dilaksanakan dan harus dilaksanakan di sekolah kita. Kemudian yang kedua yaitu urgensinya. Mengapa sih harus ada program PPK di sekolah? Urgensinya itu apa? Ya, pertama yaitu pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan bangsa. Jadi jauh-jauh hari pemerintah itu sudah menyiapkan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas guna mempersiapkan seperti apa 5 atau 10 tahun kondisi bangsa kita. Siap nggak generasi-generasi? Nah, kemudian yang kedua, menghadapi kondisi degradasi akhlak, moral, dan budi pekerti. Apa itu degradasi? Mungkin kalian semuanya pengen tahu. Degradasi itu penurunan akhlak. Degradasi akhlak berarti penurunan akhlak, moral, dan budi pekerti. Nah, ini sangat memprihatinkan. Jangan sampai generasi ke generasi itu mengalami penurunan akhlak, moral, dan budi pekerti. Semuanya harus ada peningkatan. Kemudian selanjutnya, menghadapi dinamika dan tantangan era global. Ingat, 5, 10, 15 tahun ke depan itu dinamika dan tantangan global itu semakin berat. Oleh karena itu, sekali lagi, kita harus menyiapkan diri menjadi satu generasi yang kuat untuk membangun satu fondasi pembangunan bangsa. Kemudian terakhir, mengapa harus ada program PPK? Yaitu persiapan mencetak generasi emas di tahun 2045 nanti. Ya, generasi-generasi kita harus mempunyai daya saing yang kuat dan berjiwa Pancasila. Ingat ya, pembangunan SDM, kondisi degradasi akhlak yang menurun, kemudian menghadapi dinamika dan tantangan era global, dan yang terakhir adalah mempersiapkan dalam mencetak generasi emas di tahun 2045. Nah, kemudian bicara dengan PPK, sebenarnya PPK itu apa toh Pak? Nah, ingat ya anak-anakku sekalian, PPK adalah, nah pengertiannya di sini.
Gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan melibatkan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Nah, yang bagian dari gerakan revolusi mental sesuai dengan nawacita pimpinan kita NKRI. Ya, pimpinan Republik Indonesia membuat satu program gerakan nasional revolusi mental. Karena itu digelontorkanlah atau dicanangkan dengan program PPK atau penguatan pendidikan karakter. Paham ya anak-anakku sekalian? Kemudian kita lanjut ke materi. Tujuannya apa? Mengapa harus ada PPK? Tadi dasar hukum sudah, artinya sudah. Nah, sekarang kita tujuan. Tujuan PPK itu apa tadi? Ya, membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Nah, itu membangun dan membekali peserta didik. Kalian dibangun dan dibekali ya satu karakter yang baik. Kemudian mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia, merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi ekosistem pendidikan. Ya, meletakkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama. Jadi karakter itu merupakan jiwa utama dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia, merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi ekosistem pendidikan. Nah, kemudian PPK itu ada nilai dasar, ya, nilai-nilai utama, ada 5 penguatan pendidikan karakter itu. Apa saja itu? Nah, kita lihat di sini. Ya, yang pertama adalah religius. Sifat religius harus tertanam dalam hati dan pikiran kita selaku generasi. Kemudian rasa nasionalisme, ya, cinta tanah air, atau sense of belonging to our nation. Sense of belonging to our nation. Rasa memiliki terhadap bangsa kita. Nah, ini salah satu nilai utama dalam PPK. Kemudian selanjutnya adalah kemandirian. Kemudian gotong royong. Kemudian yang terakhir adalah integritas. Nah, inilah 5 nilai utama dalam PPK. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Ya, kita bahas satu persatu. Apa itu religius? Religi itu berasal dari kata religius itu berasal dari kata religi. Berarti ada rasa kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, lihat di sini nilai utamanya adalah religius. Seperti apa religius? Beriman, bertakwa, beriman, percaya adanya Tuhan dan melaksanakan perintah-perintah apa yang ada dalam kitab yang kita yakini bahwa itu benar. Laksanakan dan harus percaya itu. Kemudian selalu berdisiplin dalam beribadah. Nah, ini penting. Sengaja Bapak buat 3. Beriman dan bertakwa, menjalankan segala perintahnya, dan disiplin dalam beribadah. Itu nilai utama karakter PPK. Yang pertama, ingat, yang pertama adalah religius. Selanjutnya yang kedua apa? Nasionalis. Nasionalis. Dalam bahasa Inggrisnya we must have sense of belonging to our nation. Kita harus mempunyai rasa memiliki terhadap bangsa kita. Kalau sudah punya rasa memiliki, berarti kita cinta tanah air. Kemudian semangat berkebangsaan. Kemudian menghargai kebinekaan. Wujudnya dalam bentuk toleransi.
toleransi. Selanjutnya adalah rela berkorban untuk our nation. Sacrifice to our nation. Rela berkorban kepada negara kita. Demi tegaknya, kokohnya NKRI. Kemudian taat hukum. Setiap yang melakukan kesalahan harus bersedia untuk dihukum, diadili di pengadilan yang berlaku pada negara kita. Yang terakhir adalah menghargai pahlawan bangsa. Ini sangat penting. Menghargai pahlawan bangsa. Hal ini sangat tidak mungkin buat kita semuanya bisa menikmati kemerdekaan tanpa menghargai pahlawan bangsa. Ya, karena perjuangan para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita itu amatlah berat. Bagaimana wujud menghargai pahlawan bangsa? Itu ada di atas tadi. Cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Karena kalian semuanya sebagai siswa belajar yang rajin, disiplin dalam menuntut ilmu. Ya. Disiplin dalam menuntut ilmu. Jaga kebersihan sekolah. Itu berarti cinta tanah air. Kemudian ikuti upacara bendera setiap hari. Ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, mandiri. Mandiri itu apa? Wujud tingkah laku atau implementasi konkret dalam bentuk mandiri itu apa? Nih, kerja keras, etos kerja. Ya, bagaimana bentuk kerja keras seorang siswa? Diberikan tugas, diberikan PR, di rumah, di sekolah, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Berusaha sebesar-besarnya agar pekerjaan tersebut bisa maksimal. Ya, jangan sampai putus asa. Nah, itu siswa yang mandiri, berarti bekerja keras. Kemudian kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif. Inovatif itu memberikan ide-ide yang baik. Kemudian gemar membaca. Bukan membaca WA, tapi membaca buku-buku sumber yang ada hubungannya dengan mata pelajaran yang kita pelajari. Nah, gemar membaca berarti sudah punya sifat mandiri. Selanjutnya adalah disiplin. Ini penting. Ya, disiplin, on time. Masuk jam 7 kurang 15 menit, ya jam 7 kurang 15 menit sudah harus ada di kelas. Itu namanya disiplin. Ya, istirahat, bel berbunyi, bergegas masuk ke kelas. Itu namanya disiplin. Disuruh mengerjakan tugas, kerjakan tugas sesuai dengan waktu yang disediakan. Itu namanya disiplin. Kemudian selanjutnya, tahan banting. Nah, tahan banting. Apa itu tahan banting? Nah, tahan banting berarti tidak gampang putus asa. Tidak gampang putus asa. Ya, tidak gampang putus asa. Tidak bisa ini PR ini, tugas ini saya nggak bisa, udahlah. Besok saya nyontek saja teman-temannya. Itu berarti tidak tahan banting. Diberikan tugas untuk membuat satu topeng, misalnya. Ala Bali, tidak ada bahan, dah minta ke sana kemari nggak ada. Nggak mau bikin lagi. Itu namanya tidak tahan banting. Ya. Kemudian pembelajar sepanjang hayat. Nah, harus mampu belajar setiap saat. Sampai hari tua kita belajar, dan belajar. Tidak ada habisnya. Knowledge knows no frontier. Apa? Knowledge knows no frontier. Ilmu pengetahuan itu tidak ada batasnya. Jangan merasa cukup. Jangan merasa sudah cukup ilmunya. Kurang. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin banyak informasi yang kita dapat, berarti kita merasa tidak tahu apa-apa. Ingat yang ketiga. Sekarang yang keempat. Nah, gotong royong. Gotong royong. Nah, wujud gotong royong yang bisa dikerjakan oleh siswa seperti apa? Nah, kerjasama. Hari Senin piket A, B, C, D, E. Ikut bersama-sama.
kerjasama yang baik. Bagaimana caranya kelas itu bisa bersih? Bagaimana caranya tempat upacara kita bersih? Got-got di belakang sekolah kita bersih. Nah, itu tugas dan tanggung jawab kita bersama. Ya, kemudian kekeluargaan. Kekeluargaan, saling menjaga nama baik. Teman sekelas, warga sekolah, keluarga, ya, itu kita jaga nama baik kekeluargaan. Ya, semuanya ada saudara. Kemudian aktif dalam gerakan komunitas. Suatu saat nanti kalian besar semuanya, ada kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan kita, harus aktif. Kerja bakti harus aktif. Di tempat ibadah harus aktif. Jangan EGP, nggak boleh. It is not good student. Tidak, bukanlah seorang siswa yang baik. Ya, tidak boleh. Emang gue pikirin masa bodoh. Tidak bisa. Harus aktif dalam gerakan komunitas. Kemudian solidaritas. Kata solid, kompak untuk menuju kebaikan. Itu namanya gotong royong. Kemudian yang nilai 5 utama yang terakhir adalah ada satu lagi yang kelupaan. Gotong royong itu ya berorientasi pada kemaslahatan bersama. Berorientasi itu bertujuan kepada kebaikan kita bersama-sama. Bukan untuk kebaikan perseorangan, bukan untuk kebaikan komunitas, tapi kebaikan untuk seluruh masyarakat bersama. Tuh, ya. Oke, 4 gotong royong selesai. 5. Apa tadi? 5 terakhir. Terakhir apa? Coba integritas. Integrity. Berintegritas tinggi. Saya sering dengar kata-kata integritas. Tetapi perilaku konkret menjadi orang yang integritas seperti apa? Itu pertanyaan. Ya. Oke, kita lihat. Di sini. Kejujuran. Harus berperilaku jujur setiap saat. Jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, jujur kepada teman, jujur kepada diri sendiri. Ya. Jujur kepada pimpinan, ya, jujur kepada adik dan keluarga. Itu kejujuran adalah modal utama untuk menuju kesuksesan. The key of success of your life. Kejujuran. Ya. Cuma kamu berintelijensi tinggi, nilai rapot tinggi, pinter, ngomong pinter, debat pinter, tapi tidak jujur, nonsense. Tidak akan ada yang bisa memakai kamu. Ya. Ingat, berperilaku jujur dimanapun Anda berada. Ya, sebagai siswa yang baik. Kemudian keteladanan. Kita di rumah, kita di sekolah, kita di tempat ibadah, di masyarakat, di kelas, kita harus menjadi figur teladan dan mampu menjadi figur teladan dari dimanapun kita berada. Ya, oke. Kemudian tanggung jawab. Ini sangat penting. Tanggung jawab. Kalau diberikan tugas harus tanggung jawab. Tidak boleh leha-leha. Lonong boy, sakar PDW. Itu. Ya, harus bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah anti korupsi. Kalau perilaku korupsi itu masih ada, negara kita susah untuk maju. Diam di tempat, kapalnya tidak bergerak. Sementara perjalanan masih jauh. Ingat, ya. Oke, anti korupsi. Camkan, dipikir, terapkan. Itu baru integritas. Berintegritas tinggi berarti jujur, teladan, tanggung jawab, dan anti korupsi. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai siswa-siswi SMP Negeri 4 Pasar Kemis berintegritas tinggi setelah mendapatkan bekal PPK atau penguatan pendidikan karakter, berarti berperilaku jujur, bisa menjadi teladan, mempunyai tanggung jawab yang tinggi, dan anti korupsi. Itu harapannya. Anak-anakku sekalian, hanya 5. Itu adalah poin-poin utama dalam PPK. Nah, setelah itu, ada komitmen moral dan cinta kepada kebenaran. Jangan sampai menolak kebenaran. Kalau menolak kebenaran berarti sombong. Kalau sombong, jangankan manusia,
Tuhan tidak suka pada orang-orang yang sombong. Harus cinta pada kebenaran. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ilustrasi implementasi PPK itu apa? Implementasi itu apa sih, Pak? Menerapkan, melakukan, mengerjakan PPK itu sebagai bentuknya. Bentuknya menghargai religiusitas dan keberagaman. Menghargai keberagaman di lingkungan kita. Toleransi antar umat beragama. Kemudian ada kegiatan sekolah kita, ada kegiatan pramuka. Nah, pramuka. Karena dengan pramuka gabung ikut kegiatan-kegiatan pramuka. Karena dengan pramuka di situ ada nilai-nilai positif di dalamnya. Ada nilai mandiri, ada bekerja keras, dan gotong royong. Nah, membuat camping, masak, ikutin kegiatan-kegiatan di dalam. Nah, itu shaping karakter, membentuk karakter kalian menjadi karakter yang kuat, baik, berintegritas. Kemudian selanjutnya implementasi PPK, Persatuan Indonesia dengan mencintai dan menghormati keberagaman budaya di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai pulau, masing-masing itu memiliki budaya-budaya yang berbeda. Nah, dengan perbedaan itu kita rajut, kita satukan, kita kokoh satu menjadi kekuatan yang dahsyat untuk memajukan negara kita. Ya. Nah, kemudian di sini ada kegiatan upacara di SMP kita, di SMP Negeri 4 Pasar Kepis. Upacara bendera pada peringatan 17 Agustus, pengibaran, ya. Nah, ini adalah bentuk aktualisasi atau penerapan nilai-nilai nasionalis. Ingat ya. Nah, semua kegiatan dan rangkaian ini merupakan implementasi PPK. Nah, selanjutnya ilustrasi apa lagi? Nah, upacara pengibaran bendera. Ini ada pasukan 8, kemudian pasca. Mereka bangga bisa mempersembahkan yang terbaik untuk sekolah dan bisa mempersembahkan yang terbaik dalam memperingati upacara pengibaran bendera dalam rangka HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Oke, itu adalah hal-hal atau nilai-nilai utama dalam implementasi PPK. Siswi sekalian, siswa yang berkarakter pada abad 21 itu ada beberapa hal di sini, ya. Kualitas karakter tadi sudah ada religiositas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong, kemudian integritas. Nah, di dalamnya juga harus tercakup literasi dasar, literasi bahasa, numerasi, sains, digital, finansial, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi bahasa itu berarti menggunakan bahasa dengan baik. Literasi numerasi berarti mampu mengolah angka, ya, diperspektifkan dengan kegiatan sehari-hari. Sains, keilmuan, kemudian digital, nggak boleh gaptek, tidak boleh gagap terhadap teknologi. Microsoft, Excel, PPT, semuanya harus bisa. Nah, kemudian finansial, how to manage our financial, manage keuangan, itu juga harus bisa. Ya, kemudian literasi budaya. Dan yang terakhir adalah bagaimana siswa memecahkan masalah yang kompleks. Kalau sudah bisa berpikir kritis, kreatif, komunikasi, kemudian kolaborasi, insya Allah kita sudah punya bekal untuk menghadapi tantangan ke depan. Sehingga generasi-generasi kita siap menghadapi era global, tantangan-tantangan dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Ya, itulah tadi beberapa nilai-nilai utama yang diharapkan bisa dibekali kepada kita selaku generasi atau selaku siswa SMP 4 Pasar Kepis pada umum. Ya, nah PPK biar nancep dalam pikiran, nancep dalam hati dan pikiran kita, ada namanya tepuk PPK. Ya,
Berikut nanti akan ada ilustrasi atau video-video tepuk PPK yang sudah disampaikan atau dilaksanakan oleh pemimpin kakak-kakak kalian dari OSIS ya. Silahkan lihat, kemudian kalian pelajari, kemudian kalian laksanakan coba ya nanti di rumah atau setiap hari sebelum belajar ya semua. I think that's all for today. Materi sudah habis. Pak menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf ya. Selamat bergabung, selamat belajar, dan do your best to yourself and for your family. Berikan yang terbaik untuk Anda dan berikan yang terbaik untuk keluarga dan berikan yang terbaik untuk zat yang menciptakan Anda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.